Anak-anak, kalian pernah tidak ketika menemani ayah atau bunda kalian berbelanja buah, sayur, ataupun kebutuhan pokok lainnya di dalam swalayan, pasti buah, sayur, dan beraneka ragam kebutuhan pokok tersebut diletakkan secara berkelompok-kelompok sesuai jenisnya, bukan? Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan solihah. Berjumpa kembali bersama Ustadzah Rini. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga anak-anakku yang soleh dan solihah senantiasa sehat, semangat, dan ceria. Hari ini sudah pada tahu ya kita mau belajar apa? Ya, benar sekali, kita akan belajar IPA. Nah, jika pada pertemuan tatap muka atau PTM kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup, maka untuk sesi kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, meninjau ulang persepsi kita pada awal video tadi bahwa buah, sayur, serta beraneka ragam kebutuhan pokok tersebut kita kelompokkan menjadi keranjang-keranjang tertentu. Nah, tindakan tersebut dinamakan dengan penggolongan atau pengelompokan atau pengklasifikasian. Dengan pengklasifikasian tersebut, maka pedagang maupun pembeli dapat lebih cepat dalam menemukan barang yang mereka cari. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, klasifikasi di dalam cabang biologi dinamakan dengan taksonomi. Ada yang tahu tidak siapakah yang mendapatkan julukan Bapak Taksonomi? Ya, benar sekali. Yang mendapatkan julukan Bapak Taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Siapa tadi? Carolus Linnaeus. Nah, beliau ini adalah seorang dokter dan ahli botani berkebangsaan Swedia. Carolus Linnaeus melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan memperhatikan urutan atau tingkatan kelompok makhluk hidup yang selanjutnya dinamakan dengan takson. Tingkatan takson sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu takson pada tumbuhan dan takson pada hewan. Secara lebih rinci, tingkatan takson dari yang paling tinggi sampai tingkatan yang paling rendah dapat kita simak bersama-sama pada tabel berikut ini. Dapat kita lihat bahwa ada beberapa tingkatan takson pada tumbuhan dan pada hewan. Akan tetapi, jika kita ingin menghafal tingkatan takson tersebut akan memakan waktu yang lama. Nah, untuk itu Ustadzah punya trik dalam menghafalkan tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan dengan menggunakan metode singkatan jembatan keledai. Kita simak bersama-sama ya. Pada takson tumbuhan terdapat singkatan King, Diko, paling ganteng sekali. Nah, untuk King itu adalah kingdom, selanjutnya D itu adalah divisi, selanjutnya untuk K itu adalah kelas, O-nya adalah ordo, untuk V adalah family, kemudian G adalah genus, lalu S itu adalah spesies. Selanjutnya untuk takson hewan terdapat singkatan King, Vico, paling ganteng sekali. Nah, untuk King-nya itu adalah kingdom, V itu adalah phylum, K adalah kelas, O adalah ordo, V adalah family, G adalah genus, dan S itu adalah spesies. Untuk berikutnya, sistem klasifikasi yang pernah diperkenalkan oleh para ahli yaitu sistem dua kingdom, terdiri dari kingdom plantae atau tumbuhan dan kingdom animalia atau hewan. Kedua kelompok ini diklasifikasikan berdasarkan jika kingdom plantae itu termasuk organisme yang autotrof atau dapat memasak makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Sedangkan untuk kingdom animalia atau hewan termasuk organisme heterotrof, yaitu tidak dapat berfotosintesis atau membuat makanan sendiri. Pada penelitian selanjutnya,
Ternyata ditemukan bahwa fungi itu tidak termasuk dalam golongan plantae. Mengapa demikian? Nah, karena fungi tidak dapat berfotosintesis sehingga ia digolongkan menjadi kingdom sendiri. Jadi untuk penelitian berikutnya ini terbagi menjadi 3 kingdom, yaitu kingdom fungi atau jamur, kingdom plantae atau tumbuhan, dan kingdom animalia atau hewan. Ilmu biologi terus mengalami perkembangan. Untuk selanjutnya ini ditemukanlah satu kingdom lagi, yaitu kingdom Monera. Nah, kingdom Monera ini inti selnya itu tidak memiliki membran inti. Jadi tergolong organisme prokariotik. Sehingga pada penelitian selanjutnya ini terdapat 4 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom fungi atau jamur, kingdom plantae atau tumbuhan, selanjutnya adalah kingdom animalia atau hewan. Untuk selanjutnya, pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Nah, kelima kingdom tersebut berdasarkan tingkat makhluk hidup, sel, serta jenis nutrisinya. Berikut ini adalah kelima kingdom tersebut. Yang pertama, ada kingdom Monera yang bersifat prokariotik. Yang kedua adalah kingdom Protista yang bersifat eukariotik bersel tunggal. Yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur, merupakan organisme eukariotik bersel banyak. Yang keempat adalah kingdom plantae atau tumbuhan, merupakan organisme bersifat eukariotik dan bersel banyak, serta plantae merupakan jenis kingdom yang bisa memasak makanan sendiri atau autotrof. Kingdom yang kelima adalah kingdom animalia atau hewan, merupakan organisme eukariotik bersel banyak. Dan kingdom animalia ini tidak dapat memasak makanan sendiri atau disebut juga sebagai organisme heterotrof. Pada penelitian selanjutnya, ternyata Robert H. Whittaker menemukan bahwa virus itu dapat melakukan reproduksi. Jadi, kita temukan lagi satu kingdom, yaitu kingdom virus. Oleh karenanya, pada penelitian terakhir ini terdapatlah 6 kingdom. Kita urutkan bersama-sama ya. Yang pertama tadi adalah kingdom Monera. Selanjutnya kingdom Protista. Untuk kingdom selanjutnya yaitu kingdom fungi atau jamur. Selanjutnya adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Selanjutnya adalah kingdom animalia atau hewan. Dan kingdom yang terakhir adalah kingdom virus. Anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk penjelasan dari masing-masing kingdom tadi, silahkan simak pada tulisan berikut ini. Yang soleh dan solihah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini tadi? Mudah dan menyenangkan bukan? Karena kalau mindset kita tentang IPA itu menyenangkan, maka ketika belajar ataupun mengerjakan tugas akan terasa jauh lebih mudah. Ustadzah akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam berbuat kebaikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.